Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Nur Wahida, Julia Triwardana, Reza Raffiadi, Rizaldi, dan saya sendiri Nurul Mutiara akan mempresentasikan pemanfaatan barang milik daerah. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke pemateri pertama. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya berdasarkan Hukum Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu KSPI, BGS atau BSG, KSP, pinjam pakai, dan sewa. Nah, sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Adapun alur sewa yaitu pengelola barang, tanah atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada kepala daerah harus melalui persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua, pengguna barang, sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang harus melalui persetujuan pengelola barang. Dan yang ketiga, pengguna barang selain tanah atau bangunan harus melalui persetujuan pengelola barang. Kemudian subjek sewa pihak lain, jangka waktunya itu 5 tahun. Namun dapat diperpanjang lebih dari 5 tahun untuk kerjasama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun. Kemudian formula tarif besaran sewa. Tanah atau bangunan ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Selain itu ditetapkan gubernur, bupati, atau wali kota dengan berpedoman pada kebijakan pengelola BMD. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa BMD, kecuali penyetoran uang sewa BMD untuk kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang. Selanjutnya, pengertian pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya, jangka waktu pinjam pakai BMD yaitu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Selanjutnya, definisi kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya, kerjasama pemanfaatan itu dapat mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD dan meningkatkan pendapatan daerah. Baik, selanjutnya tanah atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada kepala daerah, di mana pengelola barang sebagai pelaksana atas persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota. Dan sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, di mana pengguna barang sebagai pelaksana atas persetujuan pengelola barang. Dan yang terakhir, selain tanah atau bangunan, di mana pengguna barang sebagai pelaksana dan atas persetujuan pengelola barang. Selanjutnya mengenai bangun guna serah atau bangun serah guna. Adapun pengertiannya terlebih dahulu yaitu bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Adapun bangun guna serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Adapun pertimbangan pelaksanaan BGS atau BSG, yaitu pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.
serta pertimbangan lain yaitu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Prinsip umum pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serbaguna di antaranya. Yang pertama, barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada di pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dapat dilakukan BGS atau BSG setelah diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua, penetapan mitra melalui tender. Yang ketiga, jangka waktu paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani atau tidak ada perpanjangan. Yang keempat, biaya persiapan dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG setelah ditetapkan menjadi beban mitra. Yang kelima, izin mendirikan bangunan atas nama pemerintah daerah. Yang keenam, hasil bangun serbaguna atau bangun guna serah harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah paling sedikit 10%. Yang ketujuh, mitra bangun serbaguna menyerahkan objek bangun serbaguna kepada gubernur atau bupati maupun wali kota setelah selesainya pembangunan. Yang kedelapan, hasil BSG yang diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota untuk ditetapkan sebagai barang milik daerah. 9. Mitra BSG dapat mendayagunakan BMD tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan yang terakhir, setelah jangka waktu berakhir, objek BGS atau BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas internal pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Baik, selanjutnya itu kewajiban mitra bangun guna serah atau bangun serbaguna. Yang pertama itu wajib membayar kontribusi ke rekening Kasda setiap tahun. Besaran kontribusi berdasarkan tim yang dibentuk pejabat yang berwenang. Yang kedua itu wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serbaguna. Yang ketiga itu dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan. Yang pertama, tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serbaguna. Yang kedua itu hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Yang ketiga, hasil bangun serbaguna. Selanjutnya yaitu definisi kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama penyediaan infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antar pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh kasus pemanfaatan aset daerah yakni pemanfaatan barang milik daerah Kota Tangerang Selatan dengan cara sewa, di mana pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Permendagri 19 Tahun 2016. Salah satu perusahaan pengembang di wilayah Kota Tangerang Selatan atau calon penyewa telah melayangkan permohonan untuk menyewa sebidang tanah pemilik Pemda Kota Tangerang Selatan yang akan digunakan sebagai perlintasan jalan tidak sebidang. Permohonan ini diajukan kepada perangkat daerah atau dinas yang terkait di lingkungan Pemda Kota Tangerang Selatan sebagai pengguna barang. Permendagri 19 tahun 2016 pada pasal 139 sampai 146 telah mengatur proses kerja terhadap permohonan sewa yang diajukan calon penyewa, yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah sebagai unit kerja pengguna barang menerima permohonan dari calon penyewa. Kedua, pengguna barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa. Ketiga, pengguna barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan penilai. Keempat, penggunaan barang pengajuan persetujuan kepada pejabat pengelola barang, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengelolaan BMD untuk mendapat dengan melampirkan laporan penilai. Kelima, pengelola barang akan mempertimbangkan usulan pengguna barang dengan terlebih dahulu menilai kelayakan usulan tersebut, salah satunya dengan memverifikasi laporan penilai. Keenam, apabila disetujui, maka hasil penilaian dalam laporan penilai berupa nilai sewa pasar akan dipakai sebagai tarif pokok sewa. Adapun data barang milik Pemda, pertama lokasi dan data fisik. Barang milik daerah yang akan disewa berbentuk sebidang tanah seluas 57 meter persegi. Lokasi tanah berada di wilayah Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kedua, data calon penyewa.
Yang mengajukan diri menjadi calon penyewa adalah sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Calon penyewa bergerak di bidang usaha pengembangan kawasan perumahan atau properti. Kemudian, rencana pemanfaatan oleh calon penyewa. Pada bidang tanah akan dibangun perlintasan tidak sebidang atau jembatan dan underpass yang melintang di bawah jalan lingkungan tersebut. Perlintasan tersebut akan menghubungkan beberapa ruas jalan di wilayah pengembangan calon penyewa. Penentuan tarif sewa barang milik daerah yang berlaku di Kota Tangerang adalah sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan sewa tanah dan atau bangunan milik pemerintah Kota Tangerang. A. Pasal 19 ayat 1, tarif sewa sama dengan tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuai sewa. B. Pasal 21 dan 22, tarif pokok sewa sama dengan 3,32% dikali luas tanah dikali NGOP. C. Pasal 31 ayat 3, faktor penyesuai sewa untuk kegiatan bisnis adalah maksimal 100%.